Shalom, puji Tuhan, haleluya. Kita memasuki minggu yang ke-8 ibadah online, tapi kita tetap semangat, kita bersyukur. Karena kalau kita hidup sampai hari ini, semua hanya kemurahan Tuhan. Haleluya. Kita akan memuji Dia, kita akan menyembah Dia, mengagungkan namanya, mengucap syukur atas segala kebaikan yang sudah Dia curahkan pada kita. Berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan.
Ibu Silitonga berdoa. Terima kasih. Bapa kami yang baik, berkata ada kerajaan surga mulia. Pada hari ini Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur Bapa atas penyertaan-Mu dan bimbingan-Mu Bapa, hingga kami bisa menjalani ibadah online ini dengan baik Bapa. Kiranya Bapa sertai kami dari awal pertengahan hingga selesai Bapa. Semuanya saya serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan. Kita bersyukur, kita bernyanyi bagi Dia karena pemeliharaannya yang Dia nyatakan bagi kita semua. Bernyanyilah bagi Tuhan jua. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Haleluya. Amin. Bernyanyilah. Bernyanyilah bagi Tuhan jua. Nyanyikanlah nyanyian syukur-syukur bagi Dia.
kita akan diisi dengan firman Tuhan. Kita bersyukur karena kasih-Nya bagi kita. Apapun yang saudara dan saya alami hari ini, Tuhan punya waktu yang terbaik untuk menyatakan pertolongan-Nya. Karena Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita nyanyikan lagu ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya
Kami percaya waktu-Mu ya Tuhan. Yesus, terima kasih. Apapun yang kami alami hari ini, kami terlalu yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi kami. Kami melewati masa-masa yang kelam. Kami menjalani hari-hari yang penuh dengan kesukaran. Tapi kami tahu bahwa pada waktunya Tuhan akan membuat semuanya lebih baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau. Kami akan selalu bersyukur setiap perkara yang Kau kerjakan bagi kami setiap saat. Sebentar kami akan diisi dengan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu. Engkau pakai dengan urapan kuasa-Mu. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan memberikan kekuatan baru, semangat yang baru kepada kami semua yang mendengarkan. Sehingga kami boleh semakin hari semakin kuat menjalani hari ke hari kami. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu dan bersyukur untuk semua kesempatan pada siang hari ini. Kami kembali kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, shalom. Salam kemurahan Tuhan bagi kita semua. Puji Tuhan, kita kembali diperjumpakan dalam ibadah online kita. Dan kita tetap menjaga kekompakan kita, kebersamaan kita, dan keguyupan kita. Saudara-saudara, minggu yang kemarin kita belajar firman Tuhan tentang damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Dan pada pagi hari ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk belajar firman Tuhan tentang mengucap syukur dalam segala hal. Ada satu ayat yang cukup populer tentang tema dari khotbah saya pagi hari ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah memikirkan ayat yang mana yang menjadi dasar dari judul khotbah saya pagi hari ini. Yaitu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ulangi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara, ayat ini secara susunan huruf, kata, dan kalimat nampak terkesan ringan, sederhana, dan tidak terlalu sulit. Sekali lagi, secara susunan huruf, kata, dan kalimat, ayat ini terkesan atau ayat ini kelihatannya begitu ringan, begitu sederhana, dan tidak terlalu sulit. Tetapi pada prakteknya, ya, pada implementasinya, penerapannya, ayat ini tidak mudah, saudara. Karena kita harus bisa mengucap syukur dalam segala hal. Nah, apa itu mengucap syukur, saudara?
Mengucap syukur adalah kemampuan atau kesanggupan menerima kenyataan hidup, menerima realita hidup dengan sikap yang benar. Sekali lagi, mengucap syukur adalah kemampuan menerima realita hidup atau kenyataan hidup dengan sikap yang benar. Nah, sikap kemampuan menerima realita hidup dengan cara yang benar itu ada dua, ya, ada dua keadaan atau ada dua situasi minimal. Pertama, pada saat kita menerima realita yang menyenangkan, kita juga harus bersikap dengan benar. Jadi pada waktu kita menerima kenyataan hidup yang menyenangkan kita, yang menggembirakan, yang membahagiakan, maka sikap kita juga benar. Sikap kita juga harus baik. Realita yang seperti itu biasanya dalam wujud, misalnya kita mengalami keberkatan, bisa dalam bentuk finansial kita, bahkan keuangan kita ya, dicukupkan, bahkan ditambahkan. Kemudian prestasi pekerjaan kita semakin membaik, prestasi pendidikan anak-anak kita diberkati Tuhan. Kemudian juga bisa kesehatan kita semakin mantap, semakin membaik, dan tidak pernah mengalami yang namanya sakit-sakitan atau kenyataan-kenyataan yang menyenangkan lainnya. Dan itu harus disikapi dengan sikap yang benar. Maksudnya kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh berpikir bahwa semua itu bisa ada, semuanya itu bisa terjadi karena kehebatanku, karena kepintaranku, karena kegagahanku, dan seterusnya, dan seterusnya. Jika seperti itu yang menjadi sikap kita, saudara, maka itu sesuatu yang sombong. Tetapi saudara, kalau kita punya sikap yang benar, menghadapi realita kenyataan hidup yang menyenangkan diri kita, ya, kita menerima berkat, keuangan, mungkin kita bisa punya rumah, kita bisa punya kendaraan, ya, kita bisa belanja segala macam dengan uang kita, kita bisa rekreasi dengan biaya yang tidak sedikit dan kita mampu melakukannya. Kemudian kita bisa sehat, ya, dengan kesehatan ini kita bisa melakukan segala sesuatunya. Pekerjaan kita semakin ada perkembangan yang baik. Usaha dagang, usaha jualan kita tambah laris misalnya.
kemudian karir kita di kantor semakin naik, usaha-usaha yang lainnya juga dalam perkembangan yang baik. Maka itu semua harus disikapi dengan sikap rendah hati, tidak sombong. Bahkan itu diyakini sebagai berkat yang berasal dari Tuhan. Kemudian keadaan atau situasi yang berikutnya, yaitu pada saat menghadapi kenyataan hidup yang tidak menyenangkan. Mungkin keuangan kita semakin berkurang banyak, mungkin kesehatan kita seringkali mengalami gangguan. Mungkin usaha kita, bisnis kita tidak sesuai harapan, bahkan merugi. Saudara, situasi yang seperti itu harus disikapi dengan sikap yang benar. Dan sikap yang benar adalah tidak boleh kecewa, tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh mengomel, menggerutu, mengeluh, dan sebagainya, dan sebagainya. Itulah sikap yang harus ada pada kita anak-anak Tuhan. Bisa mengucap syukur dalam segala hal, yaitu kemampuan untuk menghadapi kenyataan hidup dengan sikap yang benar. Saat menghadapi kenyataan yang menyenangkan, kita enggak sombong. Saat kita keberkatan, saat kita berprestasi, saat kita diberi kesehatan yang baik, kita tidak sombong. Sebaliknya, saat Tuhan izinkan ada kenyataan yang tidak menyenangkan, keuangan kita semakin berkurang, kita mengalami krisis ekonomi, kita mungkin tidak mengalami yang namanya prestasi dalam dunia kerja kita, usaha kita, warung kita, jualan kita, dagangan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bahkan semakin menurun omset atau keuntungannya misalnya. Kesehatan kita semakin terganggu. Kita sering mengalami yang namanya sakit. Tetapi saudara, itu tidak boleh disikapi dengan bersungut-sungut. Itu tidak boleh disikapi dengan menggerutu. Itu tidak boleh disikapi dengan bahasa-bahasa mencomel, bahasa-bahasa yang negatif, dan seterusnya. Di dalam Alkitab, saudara, kita bisa melihat pribadi yang bisa menjadi contoh. Saya akan mengangkat 2 contoh saja. Yang pertama adalah Yusuf di Perjanjian Lama. Saudara, Yusuf ini pernah mengalami suatu kenyataan hidup yang tidak menyenangkan. Dia dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak. Kemudian setelah dijual, Yusuf menjalani statusnya sebagai budak, menjalani hidupnya sebagai budak.
Dan kemudian Yusuf difitnah, dituduhkan sesuatu yang jahat. Yang sebenarnya Yusuf tidak melakukannya. Kita tahu itu ceritanya. Kemudian Yusuf ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara Yusuf menolong dua rekannya yang kebetulan juga sedang di penjara. Mereka pernah bekerja sebagai pelayan raja, yang satu sebagai juru minuman, yang satu sebagai juru penyaji makanan raja. Ketika mereka mimpi, maka mimpi itu bisa diartikan oleh Yusuf. Dan kemudian arti dari mimpi itu menjadi kenyataan. Yang satu dihukum mati, dan yang satu dibebaskan dan kembali bekerja melayani raja. Tetapi saudara, orang ini pernah berjanji kalau Yusuf bisa menolongnya, maka dia akan diingat. Namun yang terjadi saudara, Yusuf dilupakan, tidak diingat. Saudara, inilah kenyataan yang tidak menyenangkan yang dialami oleh Yusuf. Tetapi kita tidak pernah melihat di dalam kisahnya Yusuf itu bersungut-sungut. Kita tidak pernah melihat di dalam ceritanya Yusuf mengomel, Yusuf kecewa kepada nasibnya, kepada Tuhan bahkan. Tidak pernah dicatat. Artinya apa saudara? Yusuf memiliki kemampuan untuk bisa menerima kenyataan dengan sikap yang benar. Meskipun kenyataan yang diterimanya, kenyataan hidup yang dialaminya adalah kenyataan yang sangat tidak menyenangkan. Tetapi itu bisa disikapi oleh Yusuf dengan baik, dengan benar. Tidak pernah keluar dari mulutnya, tidak pernah terucap kata-kata bersungut-sungut, kata-kata mencomel, kata-kata menggerutu, kata-kata mengeluh, menyalahkan nasib dirinya atau bahkan menyalahkan Tuhan. Tidak pernah itu terjadi, tidak pernah itu dilakukan oleh seorang Yusuf. Kemudian ketika Tuhan dengan caranya akhirnya bisa membuat Yusuf keluar dari penjara. Dan kemudian Yusuf bisa mengartikan mimpi raja yang penuh dengan misteri itu. Dan arti dari mimpi itu ternyata menyenangkan hati raja. Arti dari mimpi itu cocok dengan apa yang menjadi harapan Raja Firaun. Singkat cerita, kemudian Yusuf diangkat, dilantik, ditahbiskan menjadi Perdana Menteri di kerajaan Mesir. Menjadi orang nomor 2 di seluruh wilayah kerajaan Mesir. Yusuf sekarang punya kedudukan yang sangat-sangat bergengsi. Yusuf sekarang punya kedudukan yang sangat-sangat luar biasa. Yusuf dipercaya
untuk mengelola perekonomian kerajaan Mesir. Yusuf diberi otoritas, Yusuf diberi kekuasaan oleh Raja Firaun. Tetapi saudara, kita melihat di dalam kisahnya, kita melihat di dalam ceritanya, tidak pernah Yusuf bersikap sombong. Tidak pernah Yusuf berkata-kata, berbahasa, mengungkapkan ucapan-ucapan yang bernada atau bernuansa atau berkesan suatu kesombongan. Tidak pernah. Bahkan Yusuf tetap memperlihatkan jati dirinya sebagai pribadi yang tenang, yang rendah hati. Bahkan kemudian Yusuf juga bisa mengampuni saudara-saudara yang di masa yang lalu, beberapa tahun yang lalu pernah menjualnya sebagai budak. Mereka diterima ketika mereka datang, mereka diterima, mereka diampuni, bahkan kehidupan mereka bersama dengan keluarganya dijamin oleh Yusuf. Saudara, Yusuf menjadi sebuah teladan, contoh yang baik tentang mengucap syukur dalam segala hal. Yusuf punya kemampuan untuk menerima realita hidup dengan sikap yang benar. Ketika mengalami realita hidup yang tidak menyenangkan, Yusuf tetap memiliki sikap yang benar. Tidak pernah keluar bahasa persungutan, bahasa mengomel, bahasa menggerutu, dan seterusnya. Ketika mengalami realita yang menyenangkan, di mana kemudian Yusuf diangkat menjadi orang kedua di kerajaan Mesir. Yusuf tidak menjadi sombong, tidak pernah terucap, tidak pernah terkesan di dalam sikap dan ucapannya sesuatu yang memperlihatkan kesombongan. Yusuf tetap bisa tenang dan rendah hati. Bahkan Yusuf menjadi pribadi yang mengampuni saudara-saudaranya yang nyata-nyata pernah berbuat sesuatu yang jahat. Kemudian saudara, contoh berikutnya adalah Paulus di Perjanjian Baru. Saudara, Paulus adalah hamba Tuhan yang hebat. Hamba Tuhan yang pandai, hamba Tuhan yang terkenal. Hamba Tuhan yang banyak menghasilkan prestasi pelayanan. Hamba Tuhan yang banyak membuka ladang-ladang baru, mendirikan jemaat, memberitakan Injil dan banyak jiwa dimenangkan. Ini adalah hamba Tuhan yang sangat luar biasa, dipakai, diurapi, terkenal. Tetapi saudara, Paulus tidak pernah menyikapi realita yang menyenangkan itu dengan sikap yang tidak benar. Paulus tidak pernah menyikapinya dengan suatu kesombongan. Paulus tetap tenang, Paulus tetap rendah hati. Bahkan kalau kita lihat di dalam 1 Timotius 1 ayat 15, 1 Timotius 1, saya akan bacakan untuk saudara. 1 Timotius 1 Timotius pasal 1 ayat 15 dan ayat yang ke-16.
perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Saudara, sebagai hamba Tuhan yang besar, hamba Tuhan yang terkenal, hamba Tuhan yang prestasi pelayanannya sangat luar biasa, hamba Tuhan yang dipakai dan yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi saudara, Paulus tidak pernah lupa akan latar belakangnya sebagai orang yang berdosa. Bahkan dia mengatakan, di antara mereka itu, akulah yang paling berdosa. Di antara semua orang itu, akulah yang paling berdosa. Ini sikap kerendahan hati dari seorang Paulus. Saudara, dia tidak sombong, dia tidak tinggi hati, kenyataan hidup yang menyenangkan. Paulus juga sering mengalami kenyataan hidup yang tidak menyenangkan. Ya, di dalam pelayanannya tidak sedikit sering mengalami penganiayaan. Sering mengalami yang namanya lapar. Bahkan kadangkala dia berhadapan dengan alam yang begitu ganas. Saudara, hal-hal yang tidak menyenangkan sering dialami oleh seorang Paulus. Tetapi kenyataan itu disikapi oleh Paulus dengan sikap yang benar. Yaitu Paulus tidak pernah bersungut-sungut. Paulus tidak pernah mengomel. Paulus tidak pernah menggerutu. Sebaliknya saudara, Paulus menerima kenyataan yang tidak menyenangkan itu dengan tenang, dengan sabar, dengan berdoa, dengan terus memohon kemurahan Tuhan supaya bisa bersukacita dalam pengharapannya, supaya bisa bersabar di tengah kesesakannya, supaya bisa bertekun di dalam doa di tengah kenyataan hidup yang tidak menyenangkan. Saudara, menarik kita belajar dari dua contoh ini. Mereka keduanya adalah pribadi-pribadi yang bisa mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala perkara. Saat menghadapi kenyataan yang tidak menyenangkan, mereka tidak kecewa, mereka tidak bersungut-sungut, mereka tidak menyatakan bahasa-bahasa yang negatif. Sebaliknya mereka bisa sabar, bisa menerimanya dengan tenang dan terus taat dan setia kepada Tuhan. Sebaliknya ketika menerima kenyataan yang menyenangkan, mereka tidak sombong dan mereka tetap mengakui bahwa semuanya itu Allah yang mengerjakannya, Allah yang melakukannya. Saudara, mengucap syukur dalam segala hal itu sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Kita bisa membaca kembali di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18.
1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara, mengucap syukur dalam segala hal itu menyenangkan hati Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal itu menjadi kesenangan Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal itu yang menjadi keinginan Tuhan. Dan bagaimana dengan hidup saudara-saudara jemaat GBD Immanuel? Apakah saudara sudah belajar untuk bisa bersyukur dalam segala hal? Saat saudara menghadapi realita hidup yang menyenangkan, bagaimana dengan sikap saudara? Apakah sombong atau tetap tenang dan rendah hati? Saat menghadapi realita yang tidak menyenangkan, mungkin mengalami krisis ekonomi, mungkin mengalami kemunduran dalam usaha bisnis, mungkin mengalami gangguan kesehatan dan sebagainya. Apakah memiliki sikap yang benar dengan tidak bersungut, dengan tidak mengomel, dengan tidak menggerutu? Saudara, saya mau katakan, kita harus belajar dan berusaha dan minta kemurahan Allah untuk kita dimampukan bisa mengucap syukur dalam segala hal. Kita dimampukan, kita berdoa kepada Tuhan untuk diberi kemampuan, diberi kesanggupan menerima realita hidup dengan sikap yang benar. Apakah realita yang menyenangkan atau bahkan realita yang tidak menyenangkan? Semua harus disikapi dengan sikap yang benar. Tidak sombong ketika realita hidup yang menyenangkan menjadi pengalaman kita. Tidak kecewa dan tidak bersungut-sungut ketika realita yang tidak menyenangkan menjadi pengalaman kita. Saudara, mengapa kita harus terus belajar mengucap syukur dalam segala hal? Karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Karena itu yang menjadi kesenangan hati Allah. Karena itu yang menjadi kesukaan hati Allah di dalam Kristus. Dengan demikian saudara, kalau kita tidak bisa mengucap syukur dalam segala hal, kita sedang pada satu sikap, pada satu tindakan yang di luar kehendak Tuhan. Kita sedang berada pada satu posisi, satu keadaan di mana Allah tidak menyenangi kita. Karena kita tidak bersedia. Bahkan kita tidak mau mengucap syukur dalam segala hal. Kalaupun kita mengucap syukur, saudara, seringkali ucapan syukur kita hanya pada satu realita ini saja. Yaitu realita yang menyenangkan, kenyataan hidup yang menyenangkan. Tetapi ketika kenyataan hidup tidak menyenangkan, tunggu dulu. Hari-hari ini kita sama-sama susah, sama-sama sulit. Saudara juga sulit, saya juga sulit. Saudara juga banyak kurang rezekinya, saya juga mengalami hal yang sama. Tetapi jangan kemudian situasi dan keadaan ini menjadikan kita sebagai anak Tuhan yang tidak
tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih. Mari kita tetap bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu tidak pernah salah dalam melakukan segala sesuatunya atas hidup kita. Kalau kita bisa mengucap syukur dalam segala hal, itulah kehendak Tuhan. Itulah yang dimau oleh Tuhan. Itulah yang disenangi oleh Tuhan. Kalau kita bisa mengucap syukur dalam segala hal, kita juga sedang menunjukkan sebagai pribadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Kita sedang menunjukkan pribadi anak-anak Tuhan yang matang. Kita sedang menunjukkan pribadi anak-anak Tuhan yang memiliki buah yang benar, buah yang baik. Karena kita bisa mengucap syukur di segala keadaan. Keadaan senang, kita enggak sombong. Kita tidak merendahkan orang lain. Kita tetap rendah hati. Dan kita mengembalikan bahwa keadaan itu bisa terjadi karena kemurahan Tuhan. Saat menghadapi kenyataan yang tidak menyenangkan, kita tidak kecewa, saudara. Kita tidak kepahitan, kita tidak marah-marah, kita tidak bersungut-sungut, kita tidak mengomel, kita tidak menggerutu. Bahkan yang lebih ironis, kita tidak menyalahkan Tuhan. Bahkan yang lebih sangat yang tidak diharapkan, kalau dalam situasi seperti itu kita kemudian menyalahkan Tuhan. Jangan, saudara. Saya percaya jemaat GBD Immanuel akan dimampukan untuk bisa mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang Tuhan mau, itulah yang Tuhan kehendak, itulah yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup saudara. Mengucap syukur dalam segala hal. Kiranya Tuhan menolong saudara semua. Tuhan menolong kita untuk bisa mengucap syukur dalam segala perkara, dalam segala keadaan, dalam segala hal. Kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan sikap yang seperti itu. Ini yang bisa saya sampaikan. Kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dan Roh Kudus menolong kita untuk memberi kekuatan, kemampuan mempraktekkan firman Tuhan ini. Sekalipun nampaknya ini ringan, sederhana dan gampang, akan tetapi dalam praktiknya tidak mudah. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, kita akan diberi kemampuan bisa mengucap syukur. Terima kasih, Tuhan memberkati. Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita terima. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kemurahan-Mu dinyatakan melalui firman-Mu. Kami sudah menerima firman-Mu, kami sudah diberkatinya. Roh Kudus mampukan kami, jemaat GBD Immanuel, untuk bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Kami mau seperti Yusuf di perjanjian lama, kami mau seperti seorang Paulus. Mereka menghadapi kenyataan hidup yang tidak menyenangkan, tidak pernah kecewa, tidak pernah marah-marah, tidak pernah mengeluarkan bahasa-bahasa persungutan. Mereka tetap tenang, mereka tetap sabar, dan mereka tetap setia dan taat kepada Tuhan. Saat menghadapi kenyataan yang menyenangkan, berkat, mereka tidak sombong. Sebaliknya mereka rendah hati, dan mereka mempercayai semua itu karena kemurahan Tuhan. Ajari kami Tuhan, bisa mengucap syukur dalam segala perkara.
Syukur kami bukan saja pada kenyataan yang menyenangkan, tetapi syukur kami juga pada kenyataan hidup yang tidak menyenangkan. Karena kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Karena kami ingin menyukakan hati Tuhan. Karena kami ingin hati Tuhan berkenan atas hidup dan sikap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, Roh Kudus yang akan terus mengerjakan kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, bersyukur. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita berdoa untuk beberapa pokok doa yang sama-sama kita doakan dan juga doa berkat. Mari kita tunduk kepala, kita kembali menghadap Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kelangsungan ibadah kami, dari awal sampai dengan akhir. Di dalamnya Tuhan menyatakan berkat-berkat-Nya. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami. Tolong dimampukan untuk bisa mengatasi persoalan virus corona ini. Dan segera Tuhan membuat ada hasil yang sangat signifikan. Semakin berkurang, sampai kepada sama sekali tidak ada kasus warga masyarakat yang tertular virus ini. Indonesia, bangsa kami, pemerintahan Republik Indonesia diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat GPD Immanuel. Tuhan melawat mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan menyatakan kemurahan-Nya. Tuhan mengkondisikan mereka baik dan sehat. Tuhan memberkati setiap pekerjaan yang diperjuangkan, yang diupayakan, yang diusahakan oleh mereka. Kiranya Tuhan membuat pekerjaan-pekerjaan mereka ada hasil, menghasilkan rezeki untuk kebutuhan yang mereka harapkan terpenuhi. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan nyatakan kemurahan-Mu, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang dalam persoalan masalah. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan kekuatan, memberikan kesabaran, memberikan ketenangan, serta mereka mengandalkan Tuhan, sehingga mereka cakap menanggung segala perkara, karena Tuhan yang memberi kekuatan. Dan Tuhan menyatakan berkat, solusi jalan keluar yang terbaik. Kami berdoa untuk Ibu Marcella yang sedang hamil, diberkati dengan kondisi yang baik dan sehat. Saat tiba persalinan nanti, Tuhan tolong supaya diberi persalinan yang lancar, aman, selamat, dan mendatangkan sukacita bagi semuanya. Kami berdoa untuk para orang tua kami, sesepuh di gereja ini. Tuhan juga memberkati agar mereka baik, sehat, dipenuhi sukacita, damai, kegembiraan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tuhan berkati seluruh jemaat yang sudah mengikuti ibadah online ini. Mereka yang memuji, menyembah diberkati oleh Tuhan. Mereka yang sudah melayani sesuai dengan bagiannya masing-masing. Mereka melayani WL Singers, musik diberkati oleh Tuhan. Yang sudah mendukung kelangsungan ibadah online ini bisa terselenggara dengan baik. Yang mengerjakan dan yang melakukan tugas-tugas dalam bidang IT, Pinkster, Hendra, Ius juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang menyatakan persembahan-persembahan. Di tengah kesulitan dan kesukaran
saat-saat ini. Tetapi jemaat Tuhan berusaha untuk memberikan persembahan sesuai dengan takaran dan kemampuannya. Biarlah keikhlasan, ketulusan mereka diberkati. Persembahan syukurnya, kolekte, bahkan persepuluhannya. Tuhan yang akan membalas dengan berkat yang lebih banyak atas mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, ini doa kami. Kiranya Allah berkenan mendengar dan menyatakan jawaban doa-doa terbaik. Dan kami mau akhiri ibadah ini dengan penuh rasa syukur. Dan kiranya semua jemaat Tuhan diberkati dengan berkat kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, pertolongan yang dikerjakan Allah Roh Kudus ada pada kami semua, menyertai dan memberkati sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.